Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Seperti biasa teman-teman, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, insya Allah teman-teman, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini sensasinya banyak sekali. Dari ujung kaki hingga ujung rambut, sensasinya ada aja. Tapi kalau misalkannya kalian mengerti, kalian paham, ya minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang dirasakan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, sebelum saya mulai videonya, perlu digarisbawahi dulu teman-teman ya. Di sini saya hanya sekedar sharing seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik sesuai pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Di sini saya sembuh menjalankan metode-metode yang akan saya bahas gitu teman-teman ya. Karena saya itu bukan dokter, bukan ahli herbal, bukan ahli medis gitu teman-teman, bukan ahli obat-obatan, tetapi saya hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya gitu ya. Oke, di sini saya sudah banyak banget teman-teman ya. Catatkan pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Karena ini pertanyaannya banyak, mungkin saja hanya beberapa saja gitu teman-teman ya. Karena keterbatasan waktu saya, nanti insya Allah kedepannya saya akan terus buatkan video-videonya dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Dan saya sesuaikan dengan pengalaman pribadi saya. Tetapi kalau misalkan ya, mohon maaf kalau misalkan sensasi yang kalian rasakan itu yang saya tidak alami, saya tidak akan jelaskan teman-temannya, karena ya saya nggak tahu ya itu sensasi apa, penyakit apa gitu teman-teman. Tetapi di sini saya akan sesuaikan, akan sharing dengan kalian menurut sensasi yang saya rasakan ya gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Tapi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian sudah cek ke dokter dan dinyatakannya hanya gangguan asam lambung, ya udah ya. Karena untuk gangguan orang yang terkena gangguan asam lambung itu sensasinya berbeda-beda dan cara penyembuhannya juga berbeda-beda teman-teman ya. Ya kak, intinya tujuannya cuma satu sih teman-teman, walaupun sensasinya beda, walaupun cara penyembuhannya beda, intinya tujuannya satu, yaitu kita ingin sembuh gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama yang gak usah lama-lama, oke. Bang, dimana solusinya biar katup lambung yang lemah supaya jadi normal? Nah, berarti kakak ini sudah melakukan pemeriksaan endoskopi ataupun sudah melakukan berbagai pemeriksaan ya. Kalau misalkan belum melakukan pemeriksaan, nggak mungkin dinyatakan nggak mungkin dinyatakan bahwa katup esofagusnya itu lemah gitu teman-teman. Nah, sepengalaman saya nih teman-teman, untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, biasanya untuk gangguan asam lambungnya aja nih teman-teman, untuk asam lambung ataupun GERD-nya. Biasanya kalau misalkan saya pribadi ya, untuk katup lambung yang lemah itu biasanya memang orang yang terkena gangguan asam ataupun GERD itu kan sering sakit nih di bagian ulu hati teman-temannya, sakit di bagian ulu hati ataupun panas ke bagian dadanya sampai ke tenggorokan, bahkan sampai ke mulut. Nah, itu tandanya asam lambung yang naik ya, itu yang diistilahkan GERD gitu teman-teman ya. Ataupun GERD itu gastroesophageal reflux gitu ya, jadi biasanya makanan yang kembali gitu, ataupun ya asam lambung ya, intinya teman-temannya asam lambung yang naik gitu teman-teman. Nah, biasanya itu kan otot esofagusnya lemah ataupun kendor ataupun mengalami gangguan teman-temannya, biasanya mungkin ada peruaman ataupun ada pelemahan dari otot esofagusnya gitu teman-teman. Dan saya mengalami itu, dan saya itu sudah cek juga ke dokter, esofagusnya ada gangguan teman-temannya, ataupun esofagusnya ada gangguan, dan biasanya sakit ke bagian, bukan sakit sih, cenderung ke perih ya teman-teman, perih panas ya ke bagian dada gitu ya, ke bagian tenggorokan. Nah, itu teman-temannya, itu biasanya kan otot esofagusnya lemah ataupun mengalami gangguan, ataupun itulah yang dinamakan GERD ataupun asam lambung yang naik gitu teman-teman ya. Nah, saya mengalami itu, dan gimana sih caranya supaya otot esofagusnya bisa normal? Yang pertama ya kalian harus lakukan itu melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan, ataupun ya
ikuti arahan dokternya gitu teman-temannya. Nah itu yang pertama ya teman-teman, itu harus melakukan pemeriksaan dan mengikuti arahan-arahan dokter. Nanti dikasih obat juga gitu teman-temannya. Nah untuk saya pribadi yang sering saya lakukan teman-teman, yang pertama itu menjaga pola makan ya, karena supaya asam lambungnya nggak terganggu gitu teman-teman. Karena kalau misalkan kita makannya sembarangan ya, yang pedas, yang asam gitu ya, nah itu kan bisa mengganggu asam lambung. Nah kalau misalkan asam lambungnya terganggu, otot esofagusnya juga ataupun bagian esofagusnya juga akan lambat pembaikannya gitu teman-teman ya. Terus yang keduanya, perbanyak makanan-makanan yang bergizi, bervitamin, bernutrisi, berprotein gitu teman-teman, agar ya pemulihan kita tuh lebih cepat gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan. Biasanya saya itu makannya daging ya, daging ayam, tapi ya bukan daging sapi ya, karena daging sapi nggak kebeli teman-teman ya. Daging ayam, terus ikan-ikanan ya, jenis ikan air tawar ya teman-teman. Terus juga seperti sayuran, dan sayurannya juga itu harus yang aman-aman dulu ya. Saya sering sih upload di tentang makanan ataupun sayuran teman-temannya. Terus juga buah-buahan gitu ya teman-teman. Intinya buah apa aja, yang penting nggak asem gitu teman-teman, dan juga nggak bergas gitu teman-teman ya. Ya hindari aja dulu makanan-makanan ataupun buah-buahan yang bergas ya, gasnya tinggi gitu teman-teman ya. Terus sayuran-sayuran juga ya, kalau misalkan saya itu sayuran yang aman itu nggak banyak teman-teman ya. Yang pertama itu dulu itu cuma bayam ya, wortel, terus juga timun, labu siam gitu teman-teman. Itu ya, untuk saya itu nggak banyak dulu ya, bisa makan sayuran maupun buah itu nggak banyak ya teman-teman. Terus yang ketiganya, kalian itu harus sering olahraga ya teman-teman. Olahraganya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu sebenarnya nggak harus berat-berat teman-teman. Olahraganya ya jalan kaki aja sih sebenarnya, itu yang sering saya lakukan. Kalian latihan aja jalan kaki. Dulu saya itu waktu masih parah ya teman-teman, itu kalau misalkan duduk seperti ini di bagian esofagus ataupun ulu hati ya, itu sakit ya teman-teman. Itu kalau misalkan duduk kayak gini sakit. Terus apalagi kalau misalkan berdiri terus dibawa jalan, nah itu sakit banget, terasa katarik gitu teman-teman. Saya itu awal-awal jalan itu kayak gini, membungkuk teman-temannya, karena ya sakit banget. Tetapi saya latihan terus, sering jalan kaki, rutin jalan kaki setiap pagi ya. Ya alhamdulillah lama-lama membaik teman-temannya, karena ya mungkin itu otot kita itu kaku ya teman-temannya di bagian esofagusnya gitu ya, mungkin aja gitu ya, karena kitanya dulunya sering rebahan ya, cuma duduk-duduk manis, paling ya lebih seringnya rebahan gitu teman-teman. Karena ya mau aktivitas, mau jalan, pokoknya mau aktivitas apa aja itu apa ya, males gitu teman-teman ya, karena kita tuh banyak sensasi, jadi pengennya rebahan, tiduran gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan menurut saya, kalian harus latihan teman-temannya, kalau esofagusnya ingin cepat membaik gitu teman-teman. Ataupun kalian harus sering minum ya, minumnya kalau misalkan saya itu minumnya air hangat gitu. Terus juga kalau kalian bisa ya, kalian rutin latihan pernapasan diafragma gitu teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi dulu waktu sering latihan pernapasan diafragma itu sering kelayangan, terus juga sering panas di bagian dadanya. Nah karena anxiety saya itu masih tinggi, jadi saya ngelakuin itu ya. Saya rutin minum air hangat ya, minimal 8 gelas setiap hari. Terus juga sering latihan jalan kaki ya, karena untuk jalan kaki itu sangat membantu pemulihan otot esofagus gitu teman-teman ya. Jadi ya dulu saya itu jalan itu bener-bener sakit ya, untuk jalan sebentar aja teman-teman ya, itu sakit banget di bagian esofagus. Juga jalannya nggak jauh ya, walaupun hanya di depan rumah, itu sakit atau ini di bagian esofagusnya, di bagian ulu hatinya teman-teman ya. Baik lagi ya, kalian yang pertama lakukan pemeriksaan ataupun ikuti arahan dokter. Terus yang keduanya, kalian itu rutin olahraga ya teman-temannya. Terus juga jaga pola makannya, sering minumnya gitu teman-temannya. Terus makannya yang bervitamin, yang bergizi, yang bernutrisi, supaya lebih cepat kalian membaiknya dan lebih cepat kalian punya banyak energi gitu teman-teman ya. Oke, yang kedua ya, Bang, untuk memulihkan pencernaannya butuh waktu berapa lama? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu berbeda-beda teman-teman ya. Tergantung sakitnya, tergantung juga siapa orangnya, tergantung keparahannya gitu teman-teman ya. Jadi nggak bisa sama, karena ya tergantung konsistennya juga gitu teman-teman ya. Kalau untuk saya pribadi, untuk pencernaannya cukup lama teman-teman ya. Waktu itu ya dari awal sakit sampai
ada 1 tahunan lah teman-temannya itu yang mengalami pencernaannya itu nggak membaik gitu teman-temannya. Jadi kalau misalkan pencernaan kita itu belum membaik itu dinilai dari BAB ya teman-teman. Dari BAB-nya yang pertama itu sering mencret ya. Terus juga kalau BAB itu seperti makanan yang baru dikunyah, berair, berbuih teman-teman. Terus juga kadang BAB-nya itu keras gitu teman-teman, dan jarang BAB, kadang 1 minggu sekali ya gitu teman-temannya. Intinya BAB-nya nggak lancar kalau misalkan pencernaan kitanya belum membaik. Dan kalau misalkan pencernaannya sudah membaik, BAB-nya itu biasanya ya kalian normal seperti kalian dulu. Jadi kalau misalkan kalian BAB-nya sudah membaik ya normal gitu teman-temannya. Nah, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu kan BAB-nya itu kadang kita sembelit ya, susah BAB gitu. Terus juga kadang sering mencret, itu berfase-fase teman-teman ya. Kadang BAB-nya air, kadang berbuih gitu teman-teman ya. Nah itu ya, jadi untuk BAB-nya itu berfase-fase. Dan kalau misalkan itu belum, pencernaan kaliannya belum membaik gitu ya. Dan itu saya waktu itu mengalami itu lama teman-teman ya. Itu sekitar hampir 1 tahunan teman-temannya saya mengalami pencernaan saya itu nggak normal ataupun BAB saya itu nggak lancar gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi kalau misalkan kalian sudah membaik ya BAB-nya mulai normal gitu teman-teman. Kalau pencernaan kalian itu mulai membaik, BAB kalian itu sudah mulai normal gitu. Dan untuk berapa lamanya ya tergantung kepada siapa orangnya ya, terus juga keparahan gangguan asam lambungnya gitu. Dan juga ya kalau misalkan kalian itu lebih konsisten, jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya ya, insya Allah kalian akan lebih cepat membaiknya gitu teman-teman ya. Itu ya, jadi untuk pemulihan pencernaannya itu berapa lama, butuh waktu berapa lama, itu tergantung kepada siapa orangnya ya teman-teman ya. Kalian konsisten aja ya, cukupi kebutuhan untuk tubuh kaliannya dari istirahat malam, dari makannya, dari minumnya gitu ya. Terus juga dari olahraganya ya, walaupun sedikit-sedikit harus ada olahraga gitu teman-teman ya, walaupun hanya jalan-jalan aja gitu ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu teman-teman ya, kita kan terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama dari medisnya, yang kedua dari psikisnya. Misalkan psikis teman-temannya itu, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu biasanya kan selalu gelisah, selalu cemas, selalu was-was gitu teman-temannya ya. Itu yang kita itu nggak tenang hidupnya gitu teman-temannya. Karena apa? Karena ya selalu berpikir tentang penyakit yang berbahaya, tentang penderitaan, tentang kehidupan gitu teman-temannya. Takutnya saya udah mendekati kematian gitu ya. Itu orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu pikirannya selalu seperti itu. Dan itu membuat hidup kita itu nggak nyaman, nggak tenang teman-teman ya. Jadi nggak berasa normal gitu teman-teman ya. Nggak ada kebahagiaan, dan itu sangat wajar sekali teman-teman ya. Karena apa ya, itu tadi kita itu terkena perasaan, terkena mental. Jadi ya nggak ada kebahagiaan, karena nggak ada terpikir di pikirannya itu ya tentang hal-hal yang bahagia ya. Pikirannya itu selalu menitik pada satu titik, yaitu tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan. Yang gimana mau kita ada kebahagiaan, gimana mau kita ada ketenangan, gimana kita nggak cemas, gimana kita nggak was-was gitu teman-temannya. Pikiran kaliannya selalu menitik pada hal-hal yang negatif. Jadi kalau misalkan kalian ingin ada kebahagiaan lagi di hidup kalian, merasakan lagi kebahagiaan di hidup kalian, yang harus kalian lakukan itu membiasakan diri teman-teman ya, melatih kembali mental kalian, melatih kembali perasaan-perasaan kalian yang dulu gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada penyakit, sensasi, penderitaan, takut mati ya. Jangan-jangan sudah mendekati kematian, jangan selalu berpikir seperti itu ya. Kaliannya harus mulai bangkit, harus mulai bergerak gitu. Jangan diem terus di rumah meratapi nasib, murung gitu ya, nggak mau bersosial. Itu nggak akan membuat kalian akan lebih baik, nggak akan teman-teman ya. Jadi kalian itu harus mencoba latihan kembali. Kalau misalkan masalah asam lambungnya, kalian jangan terlalu dipikirkan berlebihan. Kalian cukupi saja dari makan, minum, dan istirahat malam. Itu udah akan cepat membaik untuk gangguan pencernaan ataupun gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, ataupun GERD-nya itu akan cepat membaik kaliannya gitu. Nah, untuk perasaan dan mental ini sebenarnya yang harus benar-benar kalian fokus gitu teman-teman ya. Harus benar-benar kalian ya diri kalian sendiri yang harus bisa
mengembalikannya, karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety itu sebenarnya hanya butuh latihan teman-teman, dan untuk latihan itu butuh tempo ya. Jadi kalian itu harus membiasakan kembali kehidupan kalian yang dulu gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada kebahagiaan, latihan melakukan aktivitas yang menyenangkan yang dulu membuat kalian bahagia itu apa gitu teman-teman. Contoh kalian punya hobi, lakukan hobi-hobi kalian. Contoh hobi mancing ya, kalian harus latihan mancing. Ini cuma contoh teman-teman ya. Karena saya dulu awal-awal saya itu mengembalikan perasaan kesenangan ataupun kebahagiaan saya itu dengan hobi saya yang mancing teman-teman ya. Walaupun untuk mancing sebenarnya nggak hobi-hobi banget, cuman ya ketika kita itu membiasakan itu akan ada kebahagiaan, ada kesenangan gitu teman-teman. Dan kalau misalkan sudah ada kesenangan, ada kebahagiaan, itu lambat laun pemikiran tentang sensasi, penyakit, ketakutan, kecemasan, was-was, gelisah itu hilang dikit demi sedikit teman-teman ya. Karena apa? Karena kitanya terbiasa dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan ya. Walaupun jujur teman-teman ya, di awal-awal untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita bahagia itu nggak ada sedikit pun. Walaupun dulu aktivitas tersebut ya, kegiatan tersebut itu waktu dulu itu kita sangat menyenangi, itu yang membuat kita bahagia. Tetapi saat ini, saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety, aktivitas yang dulu membuat kita bahagia, membuat kita senang itu nggak ada teman-teman ya. Nggak ada sama sekali kebahagiaan, itu kosong, hampa gitu teman-teman ya. Walaupun kita lakukan aktivitas yang menyenangkan ya, yang dulu yang membuat kita senang gitu ya, tetapi tetap pikirannya itu ya tentang penyakit, tentang penderitaan. Tetapi itu saya lakukan latihan terus teman-teman ya. Saya konsisten, saya rutin gitu teman-teman ya. Setiap pagi saya lakukan jalan-jalan ya. Pagi-pagi itu habis sarapan, habis minum, jeda 15 menit saya lakukan jalan-jalan. Walaupun di awal-awal hanya deket gitu ya, tetapi lama-kelamaan mental saya ya, nyali saya itu makin ada ya, makin kembali, makin membesar lagi ya. Saya lakukan terus jalan-jalan, bisa kemana-mana lagi, dan akhirnya saya bisa melakukan hobi yang dulu saya senangi seperti mancing gitu teman-temannya. Saya itu mancing awal-awal ya jenuh teman-temannya, tetapi ya daripada kalian itu di rumah terus ya, hanya nanti kalau misalkan kalian di rumah terus itu ya pemikirannya hanya tentang sensasi, tentang penyakit, tentang penderitaan lagi, dan akhirnya kembali lagi tuh yang namanya was-was, gelisah, cemas gitu teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan menurut saya lebih baik kalian itu latihan melakukan aktivitas ataupun hobi-hobi kalian yang dulu gitu ya. Jadi supaya kaliannya itu ya kembali lagi kebahagiaan kalian, perasaan kalian itu ada lagi gitu teman-temannya. Jujur, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik itu hampa teman-teman ya. Jadi nggak ada kesenangan ya, jadi nggak ada kebahagiaan, pokoknya pikirannya kosong ya. Kosongnya ini bukan kosong ini ya, jadi kosongnya itu cuma pikirannya itu cuma hanya tentang penderitaan gitu, hanya tentang penyakit, nggak beragam gitu teman-temannya pikirannya. Jadi kalau misalkan kita dulu kan pikirannya itu beragam teman-temannya, jadi pikirannya ada yang cenderung ke hal-hal ataupun rencana-rencana gitu teman-teman ya. Nah, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik itu nggak ada, pikirannya itu cuma satu aja ya, tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan, tentang kematian gitu aja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dulu kita itu kan pikirannya beragam, untuk hal-hal negatif itu nggak ada teman-temannya, ada cuman sedikit gitu teman-temannya. Jadi pikiran dulu itu kita itu banyak ya, ada tentang rencana-rencana masa depan, rencana-rencana esok gitu teman-temannya. Jadi rencananya cenderung pikirannya itu hal-hal positif gitu teman-temannya. Jadi itu teman-temannya, jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik, untuk merasa diri hampa, nggak ada kebahagiaan, saya itu pernah mengalami itu teman-temannya. Itu hanya pikirannya cuma satu, tentang penderitaan, tentang penyakit aja gitu ya teman-temannya. Jadi nggak seperti normal. Jadi itu tandanya kalian itu sudah mulai ada di titik jenuh teman-temannya. Jadi jenuh dengan keadaan, jenuh dengan sensasi ya, jenuh dengan pemikiran-pemikiran. Jadi ya hanya penderitaan saja gitu teman-temannya. Jadi mulai dari sekarang lakukan hal-hal yang tadi saya bahas gitu teman-temannya. Bang, apa pernah merasa kayak orang linglung tapi masih ingat? Pernah ya teman-temannya. Ini dulu juga saya mengalami ini, dan ini hal itu saya sangat takutkan teman-temannya. Jadi
saya itu ketika keluar rumah ataupun ketika berada di lingkungan saya gitu teman-teman ya, kita itu berada di lingkungan kita tetapi kita merasa ini kok aneh, ini kok beda gitu teman-teman ya, merasa itu lingkungan kita tapi bukan lingkungan kita gitu teman-teman ya. Jadi hidup itu seperti apa ya, seperti ngambang, seperti di alam mimpi gitu teman-teman ya, aneh aja rasanya gitu teman-teman ya. Tapi kita masih ingat ya, ingat sama ya keluarga ya teman-teman ya, tetapi kita itu kok rasanya aneh aja gitu, linglung gitu teman-teman ya. Jadi mudah lupa juga ya teman-teman ya. Nah jadi saya itu pernah mengalami yang namanya merasa linglung ya teman-teman. Itu menurut saya itu tadi ya yang saya bahas tadi ya, itu sama aja sebenarnya efek dari pikirannya, karena kitanya itu terlalu fokus memikirkan hal-hal negatif. Kita itu terlalu fokus ke hal-hal yang membuat kita itu apa ya, kita itu terlalu fokus dengan hal-hal yang menakutkan tentang penyakit ya. Kita itu selalu berpikir tentang penderitaan terus gitu teman-teman ya. Kita itu selalu meratapi nasib, dan kita itu selalu memikirkan hari esok saya itu gimana gitu teman-teman ya. Saya itu sedang sakit, jangan-jangan sakit saya itu berbahaya, jangan-jangan sakit saya itu bisa menyebabkan saya mati gitu teman-teman ya. Itu yang selalu dipikirkan orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Dan ketika pemikirnya terus seperti itu setiap hari, setiap jam, setiap detik, itu pikiran kita ataupun otak kita penuh teman-teman ya, penuh dengan hal-hal negatif, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kewaswasan gitu teman-teman ya. Nah itu alhasil itu kita ketika berada di lingkungan ataupun kita keluar rumah ya, ini contohnya saya itu kan dulu jarang sekali keluar rumah, sekalinya keluar rumah itu merasa beda aja gitu teman-teman ya. Saya merasa kita itu seperti di alam mimpi gitu teman-teman, kayak seperti ngambang, hampa, pokoknya kalian yang tahu rasanya gitu teman-teman ya. Jadi susah dijelaskan lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bicara dengan orang yang belum mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, nggak akan pernah paham, nggak akan pernah ngerti rasanya seperti apa gitu teman-temannya. Tetapi mudah-mudahan kalian yang terkena itu teman-temannya cepat sembuh ya teman-teman, karena rasanya benar-benar nggak nyaman sekali teman-temannya. Oke, ini videonya udah panjang banget ya, satu pertanyaan lagi aja ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, melihat lingkungan dan suasana seperti beda, tidak seperti biasanya, itu kenapa? Nah itu tadi ya, seperti yang saya bahas tadi ya teman-teman ya. Jadi itu semua efek pikiran kita ya. Yang pertama itu mungkin memang dari pencernaan ya, karena kebutuhan untuk tubuh kita itu belum terpenuhi dari makan, dari minum ya, terus juga dari vitamin, nutrisi, gizi itu untuk pencernaan kita ataupun untuk tubuh kita itu belum terpenuhi. Karena apa? Karena pencernaannya kita memang sedang error ya teman-teman ya. Terus yang keduanya itu dari pikiran-pikiran kita ya, yang terlalu fokus terhadap sensasi, terhadap penyakit, terhadap penderitaan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari makan minumnya kalian belum terpenuhi, ya penuhi aja teman-teman ya, dari makan, minum, dan istirahat malamnya. Itu kebutuhan untuk tubuh kalian yang paling penting teman-teman ya, makan, minum, dan istirahat malam, dan olahraga gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah mencukupi itu terus ya, insya Allah kalian akan cepat membaik teman-teman ya. Yang sangat mempengaruhi dari pandangan lingkungan itu seperti nggak biasa, itu sebenarnya dari kita kurang tidur teman-teman ya. Sudahnya kita kurang asupan ya, terus juga ya kurang tidur juga, terus ditambah efek stres teman-teman ya. Ya udah, itulah sensasi ketika kita banyak pikiran, untuk kebutuhan kita belum terpenuhi dan kurang tidur gitu teman-teman ya. Susah tidur padahal jam 8 sudah masuk kamar. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik teman-teman, itu memang susah sekali tidur. Karena apa ya? Karena pikirannya terlalu fokus pada sensasi, pada penderitaan, pada ketakutan ataupun kecemasan. Itu kita nggak bisa rileks teman-teman ya. Menurut saran saya, tetap konsisten lakukan ya teman-teman ya metode tidurnya. Membiasakan tidur itu dari jam 8 setelah 2 jam setelah makan. Ya misalkan kalau saya itu makan jam 6, terus jam 8 udah mulai rileks, mulai rebahan teman-teman ya. Sudah masuk kamar, matikan lampu ya, pokoknya matikan TV gitu teman-teman ya. Pokoknya yang membuat kita rileks aja. Yang kalau misalkan kalian mau dengar audio relaksasi ataupun sholawatan, dengarkan saja ya teman-temannya. Tuh ada audio apa aja gitu yang membuat kalian
rileks ya. Terus juga melakukan pernapasan diafragma, terus merilekskan tubuh gitu teman-teman ya. Gitu, itu yang sering saya lakukan. Ya walaupun di awal-awal ya 1 minggu, 2 minggu, sebulan itu nggak terasa teman-teman. Jadi nggak terasa, pasti masih susah ya. Kadang bisa, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak ya. Walaupun ya banyaknya nggak bisa tidur di awal teman-teman ya, tetapi saya lakukan terus dengan konsisten ya, lambat laun tanpa saya sadari itu bisa terbiasa tidur dari jam 8 itu paling jam tengah 9 tidur gitu teman-teman, walaupun nanti di jam 12-nya bangun lagi susah lagi tidurnya gitu teman-teman ya, walaupun nanti jam 2-nya bisa tidur gitu teman-teman ya, biasanya seperti itu. Tapi kalian harus tetap konsisten, nanti lambat laun juga akan terbiasa teman-teman ya, karena kalau misalkan kita biasakan kita akan terbiasa gitu teman-teman. Jadi harus membiasakan tidur di jam 8 ya, pokoknya habis isya, pokoknya habis 2 jam setelah makan gitu teman-teman. Lebih bagus kaliannya kalau misalkan makan itu jam 5 gitu teman-teman ya, ataupun jam 6 itu lebih bagus ya. Nanti kalau misalkan seperti itu nanti kalian bisa tidurnya jam 8 gitu teman-teman. Harus membiasakan tidur jam 8 gitu ya. Oke ya, jadi karena videonya sudah panjang banget dan di sini masih banyak banget teman-teman ya pertanyaannya, tapi karena videonya udah panjang, saya akhir dulu teman-teman ya. Nanti saya bahas kembali ya pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum terjawab. Saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, semoga kalian itu cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.